Shalom Alaikum, selamat malam sahabat setia radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada di 107.8. Sahabatku, di malam hari ini kami menyapa ruang dengar sahabat kembali dalam program refleksi sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa di hari Selasa sahabatku, dengan pembahasan materi yang luar biasa dan pastinya membawa berkat bagi jiwa dengan narasumber kita atau pembicara kita yang sudah ada di studio, sahabatku, yang akan menemani kita semua di malam hari ini. Dan sahabat yang diberkati, sesuai dengan flyer yang sudah kami bagikan di sosial media kami dan yang sudah kami kirimkan melalui pesan WhatsApp, di malam hari ini kita kembali selalu ada cinta bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Shalom Alaikum, selamat malam Pastor Simeon. Alaikum shalom Rio. Apa kabar? Haleluya, penuh cinta. Penuh cinta. Haleluya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini ya masih berbicara selalu tentang cinta. Dan ini ada cinta versi apa lagi yang kita akan bahas di Pastor? Ya, malam ini saya beri judul cinta imitasi. Cinta imitasi. Nah, kenapa harus cinta imitasi, Pastor? Ya, cinta imitasi karena ada cinta yang asli dan ada yang imitasi gitu. Dan saya mau ajak untuk kita semua, terutama anak muda yang mendengarkan ini ya, yang terutama yang masih jomblo maupun yang sudah pacaran juga boleh mendengarkan. Cek nih nanti apakah pacarmu itu cintanya imitasi atau asli. Saya mau supaya terutama anak-anak muda yang mungkin belum berpengalaman tentang dunia cinta, supaya nggak salah gitu, supaya tidak terkecoh dengan cinta yang imitasi gitu. Oke, jadi sebagai kita jadi terkecoh ya sahabat muda lagi ya. Pendengar setia, ini khususnya bagi anak-anak muda yang mendengarkan di malam hari ini, jangan sampai kita terkecoh dan di malam hari berbicara tentang cinta imitasi. Nanti seperti apa pembahasannya? Oleh karena itu sahabatku yang diberkati oleh Tuhan yang mendengarkan di 107.8 dan juga di suryakebenaran.com, bagi sahabat mendengarkan di dalam negeri maupun di luar negeri melalui aplikasi Radio Box Online. Selamat bergabung bagi sahabat yang baru bergabung bersama dengan kami. Dan karena itu juga kami mengundang atensi sahabat di 08166545532. Sekali lagi 08166545532 bagi sahabat yang mau bertanya ataupun konseling di malam hari ini seputar materi cinta imitasi, bisa langsung saja bergabung. Dan juga sahabat yang menanyakan hal lainnya, dan ketika sahabat mengirimkan pesan lalu tidak ingin namanya disebutkan, tidak akan kami sebutkan nama sahabat, tetapi pertanyaannya akan tetap kami bacakan. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan di 107.8 juga Pastor Simeon, daripada berlama-lama kita masuk saja pada pembahasan kita. Silakan. Oke. Terima kasih Rio, selamat malam sahabat Surya Kebenaran semuanya dimanapun berada. Kita mau lihat dulu nih, langsung saja bahas tentang cinta imitasi. Apa sih imitasi itu? Seringkali kalau kita dengar imitasi itu kan biasanya untuk perhiasan ya kan. Ini imitasi atau asli gitu kan. Nah, saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, imitasi itu ternyata artinya adalah tiruan, bukan asli ya. Nah, kalau secara kasat mata itu sekilas mirip dengan yang asli ya sahabat ya. Jadi kayaknya beneran nih gitu, asli, tapi ternyata palsu gitu kan, tidak asli gitu. Jadi sama seperti perhiasan, sepertinya kalau dilihat warnanya sama-sama kuning gitu kan. Ternyata ketika dites bukan emas itu, hanya warnanya saja yang warna emas, tapi ternyata bukan emas gitu kan, bisa saja abang-abang atau apa itu tidak tahu, kuningan ya kan, yang mirip-mirip ya kan. Terus mungkin dilapisi warna yang mirip gitu, tapi bukan lapisan emas gitu. Itu imitasi gitu kan. Atau mungkin emas putih katanya, ternyata perak gitu kan. Atau katanya perak tapi ternyata besi. Besi. Atau apa namanya ini aluminium. Iya. Iya, katanya silver gitu kan. Ternyata besi putih. Ya,
Titanium. Titanium. Ya. Nah itu, jadi ada hal-hal yang kalau di dalam perhiasan itu sekilas itu bisa saja kita lihat bahwa oh ya ini asli nih gitu. Tapi ternyata imitasi. Nah demikian pula dengan cinta, ya kan. Cinta ini bisa saja sepertinya asli ya, sepertinya, tapi ternyata imitasi gitu, imitasi palsu gitu, bukan cinta yang sungguh-sungguh gitu, tapi cinta yang palsu, yang hanya ya kelihatannya aja cinta gitu, ternyata enggak gitu. Nah gimana sih maksudnya cinta imitasi itu yang seperti apa wujudnya, ya kan? Wujudnya itu biasanya cinta yang tidak tulus gitu, yang ada maunya gitu, yang ada maunya, enggak tahu maunya apa gitu kan, mau hartanya kah, mau tubuhnya kah, atau apa. Jadi tidak betul-betul tulus gitu, atau memang ada misi tertentu di sana. Maksudnya misi tertentu itu artinya, karena ada nih saya pernah denger nih, saya incar orang-orang Kristen misalkan, supaya apa? Supaya ikut agama saya gitu. Caranya bagaimana? Dipacari terus dihamili. Gitu. Habis itu mau nggak mau nikah dong. Gitu. Nah akhirnya jadilah pemeluk agama seberang yang mana nggak ngerti, pokoknya seberang gitu. Jadi ada yang seperti itu gitu. Jadi ada misi khusus di sana. Ini bahaya ini, ya kan? Lalu yang kedua, cinta imitasi itu seperti apa? Cinta yang manipulatif gitu, memanfaatkan. Jadi seperti kalau kita lihat kasusnya love scam, ya kan? Kayaknya cinta gitu kan, pacarannya ternyata morotin hartanya gitu kan. Terus ada yang istilah yang lain yaitu hell dive. Itu kayaknya cinta gitu, tapi hanya untuk senang aja kalau ada yang mencintai gitu. Ada yang tergila-gila sama dia, tapi dia tidak bermaksud untuk membalas cintanya gitu. Ini sih jahat sih, ya kan. Jadi membiarkan orang lain jatuh cinta sama dirinya, tetapi dirinya tidak ada maksud sama sekali untuk membalas cintanya. Ini jahat sih menurut saya. Karena apa? Membiarkan orang buang-buang waktu, buang-buang energi gitu, ya kan. Bahkan mungkin buang-buang biaya yang sudah jelas-jelas dia tidak akan mendapatkan gitu. Maka ini yang berbahaya gitu, ya. Lalu ada hal yang lain, bentuk cinta yang imitasi itu seperti contohnya toxic relationship. Yang namanya cinta yang asli itu kalau kalian itu berhubungan dengan bahagia, tidak malah toksik. Sudah tahu sakiti, masih aja tetap mau pacaran. Kalau saya kan sorry ya nehi. Jadi gitu, toxic relationship gitu ya. Kalau harusnya kalian dalam menjalin kasih itu, menjalin cinta itu harusnya kalian itu bahagia gitu. Kalau kalian nggak bahagia dan kalian tidak bertumbuh di sana, itu something wrong. Sebaiknya kalian pikirkan ulang hubungan kalian ini gitu, karena tidak menghasilkan sesuatu yang baik gitu, tidak membawa sesuatu yang baik buat kalian gitu. Buat apa diterusin gitu ya? Harus kalian pikirkan baik-baik. Apalagi nih si cowok atau si cewek sudah kasar, si cowok kasar, main tangan gitu kan, mungkin main kaki juga, main verbal, bullying dan lain-lain, kekerasan. Atau mungkin yang cewek itu sudah nggak menghormati, sudah nggak bisa menghargai, ya ini toksik gitu, ya kan? Terus membuat kalian ini nangis terus. Saya tuh heran juga, ya ada loh, saya pernah diceritain tuh, dia tuh ada orang punya temennya ini pacaran gitu, padahal sering nangis gitu, bukan nangis bahagia, sering dibuat nangis sama pacarnya. Dan saya heran kenapa masih, saya bilang paling tak lagi putus tuh. Maksudnya ya mereka terutama anak-anak remaja ya yang belum berpengalaman dalam hal urusan cinta, mereka berpikir bahwa inilah cinta gitu. Pokoknya satu
Satu, bukan satu untuk semua, tapi satu, ya udah ini aja nih, pokoknya gue cinta nih sama dia nih. Kalau aku bisa move on berarti nggak setia. Itu salah gitu. Jadi apapun yang terjadi akhirnya sama dia terus, padahal udah jelas-jelas toksik gitu, hubungan yang toksik. Nah itu sebaiknya segera dihindari saja. Ya, apalagi si cowok sudah ngajak hubungan seks atau mungkin mengarah ke seksual, udahlah tinggalin aja lah. Itu artinya dia nggak cinta gitu, dia nafsu sama kamu, hanya nafsu saja gitu, nggak ada rasa cinta. Beda ya, nafsu itu tuh cenderung ke arah biologis gitu, kebutuhan biologis. Tapi kalau cinta itu sudah lebih dari itu gitu, udah enggak, bahkan dia tahu batasannya. Kalau masih pacaran ya nggak akan menyinggung ke situ gitu. Kalau cinta, beneran cinta gitu ya. Lalu selanjutnya bentuknya adalah dalam berhubungan ini, dalam berpacaran ini tidak ada satu tujuan yang jelas gitu, hanya main-main gitu. Cinta imitasi yang hanya ya mungkin ya untuk having fun saja lah, untuk status gitu ya, untuk status. Kalau kapan hari ada lagu status palsu, ya ini mungkin untuk jadi status saja ya, daripada gue malu nih bu, kamu jomblo malu ya, udahlah pacaran lah ya, supaya dapat pacar, supaya statusnya nggak lagi jomblo, hanya untuk memenuhi status saja. Padahal cinta enggak, itu ini sih jahat sih ya kan. Jadi mungkin yang pasangannya beneran suka gitu, tapi yang satunya hanya sekedarnya. Wah ini sih nggak imbang dan kasihan aja gitu. Jadi anak-anak muda, mari kita perlu perhatikan apakah cintamu ini palsu, ini imitasi atau asli gitu ya, atau aspal. Asli tapi palsu. Aspal ya betul. Ya kan, cek, harus lebih cerdas lagi dalam bercinta, mencinta lah maksudnya. Bercinta tuh konotasinya kok gimana gitu. Ya. Dalam mencinta itu kita harus smart gitu. Ingat sekarang zamannya AI gitu. Ya manusianya juga harus cerdas dong gitu. Ya mungkin ini dulu untuk session pertamanya. Ya baik. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dan juga bagi kita semua di malam hari ini, kalau sesi pertama tentang apa sih cinta imitasi dan bagaimana yang tadi sudah dibahas oleh Pastor Simeon, bisa sahabat menyimaknya. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini sekali lagi di 0816654532 kami membuka atensi untuk sahabat yang mau bertanya ataupun sahabat yang mau konseling di malam hari ini ya, tentang cinta ataupun tentang hal lainnya, silakan di 0816654532. Kami akan kembali lagi ke ruang dengar sahabat selepas lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran dan Pastor Simeon Sulistyo. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini ya tentang cinta imitasi, dan di malam hari ini bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo dalam program Refleksi dan juga kami Radio Surya Kebenaran. Ya Pastor Simeon, sebelum kita lanjutkan nih ya. Nah saya ada pertanyaan dulu nih. Kenapa sampai seseorang itu bisa memberikan cinta imitasi kepada orang lain? Seharusnya kalau dia ingin mencintai orang, misalnya kalau memang saya butuh dicinta, berikanlah cinta yang benar-benar asli. Tapi kenapa sampai ada orang yang terbesit memberikan cinta imitasi kepada orang lain? Apa karena ada pengalaman yang buruk pada dirinya, atau karena dia ingin happy-happy saja, atau seperti apa nih Pastor? Terima kasih Rio, pertanyaan yang bagus ini ya. Jadi kenapa orang memberikan yang imitasi gitu ya? Karena bisa saja banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, dia pengalaman masa lalu yang mungkin sudah pernah dikhianati orang kan, lalu dia merasa pengen balas dendam gitu kan, tapi dengan orang lain gitu, sehingga ada orang bilang, wah semua cowok
sama saja, atau semua cewek sama saja gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, saya hanya untuk having fun saja gitu. Dan bisa juga dia mengalami kekecewaan atau luka batin ya di dalam dirinya gitu, sehingga dia tidak mau memberikan yang asli gitu, karena ada luka di sana gitu, merasa mungkin pernah kecewa baik dengan orang tua maupun pacar sebelumnya atau siapapun. Itu bisa menyebabkan demikian gitu, sehingga orang memberikan yang imitasi, bukan yang asli gitu. Dan bisa juga karena ada sebuah kebencian dengan orang yang diberikan cinta imitasi itu gitu. Jadi dia pura-pura gitu. Jadi ini boleh dibilang ya karena ada hati yang terluka di sana. Gitu. Dan dia juga mungkin belajar dari yang lain gitu, bahwa mungkin ya kalau tidak ada luka batin di sana, bisa saja dia karena belajar dari lingkungan. Dia sering melihat orang-orang seperti itu, sehingga dia tidak bisa mengerti cinta yang sebenarnya itu seperti apa. Dia belum pernah melihat yang asli itu seharusnya seperti apa. Sehingga akhirnya dia melakukan atau memberikan cintanya yang imitasi itu. Jadi kalau suka sama orang mungkin ya ini karena melihat lingkungannya yang tidak benar kan, lingkungannya dia sering bisa dipermainkan, jadi gitu ya, kalau gitu bisa nih dipermainkan, cuman gini aja lah, gini, dan seterusnya. Sehingga melihat ya, karena melihat itu ternyata dia lakukan gitu, karena dia belum tahu yang asli itu seperti apa gitu. Nah, terutama mereka yang belum kenal Bapa Yahweh atau belum kenal menerima kasih Bapa, mereka akan sulit sekali gitu untuk mengerti bagaimana yang asli itu seperti apa. Ditambah biasanya kalau orang yang seperti ini kan paling besar itu resikonya adalah karena luka batin gitu. Nah sekarang nih ciri-cirinya nih, kalau ternyata wah ini cinta, jadi ini cinta yang imitasi nih. Jadi biar pendengar yang ada di rumah, misalnya dia anak yang baru mengalami akil balik, baru mengenal cinta gitu kan, tidak mudah diperdaya nih. Yes. Ini ciri-cirinya seperti apa nih, Pastor? Nah ini pas seperti yang sudah saya persiapkan, Rio, pertanyaannya untuk sesi selanjutnya ini. Jadi sekalian saja nih. Siap. Bagaimana kita tahu ya kan cintanya ini asli atau imitasi? Yang pertama, itu bisa teruji kok dari waktu kok. Makanya kalau pacaran jangan buru-buru. Baru berapa atau mungkin baru di PDKT-in, udah langsung baru berapa hari di PDKT-in terus ya udahlah diterima. Itu terlalu cepat. Terus mungkin pacaran cuma sebentar gitu, terus menikah. Ya, belum teruji gitu. Nah, ngomong-ngomong teruji waktu ini juga kita lihat bahwa dia nih orangnya sabaran nggak nih gitu. Karena ngomong-ngomong waktu ini adalah berbicara mengenai kesabaran juga. Banyak anak-anak muda saat ini kan tidak sabar. Pengen cepet, ya kan? Pengen cepet segera menikah gitu. Dipikirnya enak gitu, menikah ya sudah lah, and then they happily ever after gitu kan. Kayak di film-film princess aja gitu kan, Disney. Jadi hidup bahagia selamanya lo. Iya, memang pernikahan itu kalau di dalam Tuhan itu membahagiakan. Hanya ada hal-hal realistis yang perlu kita sadari gitu, yang tidak seindah yang dibayangkan. Tapi bukan berarti tidak indah. Saya bilang indah, cuman kadang-kala ada hal yang anak muda ini lupa realistisnya gitu loh. Apa sih, misalkan ya kalau sudah menikah kan status bukan pacar lagi, sudah suami istri, dan yang cowok sudah jadi kepala keluarga gitu. Artinya tanggung jawab sudah lebih beda gitu loh, sudah lain. Yang cewek juga
sudah lain tuh, gitu. Ya, apalagi nanti kalau sudah punya anak beda lagi tuh sudah. Ya, jadi ada hal-hal yang kadang tidak terpikirkan oleh mereka yang masih belum menikah, seperti itu. Tanggung jawabnya, apanya itu kadang tidak terpikir mereka sampai sana. Maka pengen cepet sehingga kalau bisa menikah bulan ini, lalu nggak sampai 9 bulan udah punya anak gitu. Itu buru-buru gitu. Dan juga ketika pacaran saja sudah nggak sabar, manggilnya sudah papi mami, papa mama, bunda, ayah bunda gitu kan. Ayah bunda. Sudah. Ayah bunda kok. Nggak sabar. Nggak sabar gitu. Maksudnya ya itu sih terserah sih hak mereka. Betul. Ya saya nggak bisa melarang juga, cuman saya hanya membukakan wawasan gitu. Ngapain cepet-cepet manggil gitu loh. Kok nggak kakek nenek aja sekalian gitu kan? Kakek nenek. Iya kan. Iya kan? Kelasnya lebih tinggi. Iya dong, itu kan. Naik jabatannya. Jabatannya lebih tinggi. Ya, jadi kenapa gitu? Why gitu kan? Sabarlah, santai gitu kan. Ya, tapi bukan berarti kalau gitu pacaran harus lama, enggak juga. Artinya ya kalau kalian memang sudah berdoa, sudah minta tuntunan Tuhan, orang tua sudah setuju, kalian sudah oke, sudah saling, maksudnya sudah siap, memang ya mau siap untuk bisa hidup bersama. Ya silakan gitu. Ngapain lama-lama memang gitu kan. Tetapi juga ya jangan cepet-cepet gitu loh, kesusu, ayo cepet baru pacaran 3 bulan udah menikah gitu kan. Ya kan perlu diuji dengan waktu gitu loh, karena namanya orang kayak pacaran apalagi awal-awal itu kan ibaratnya masa promosi, ya kan, barang jualan itu promosi gitu. Ya mana yang tidak menyenangkan sih, pasti semuanya menyenangkan gitu loh. Tapi kan kita perlu sabar, jangan kesusu. Jadi boleh promosi tapi yang kita kasih diskon nih. Nah, iya betul. Ya kan, jangan pakai diskon. Nah, apalagi ini diskon nih, diskon standar moral, jangan sampai nih, ya kan. Nah, so diperhatikan baik-baik untuk anak-anak muda. Santai saja, nikmati saja masa-masa kalian pacar itu, nikmati sungguhan, saya katakan nikmati dengan pacarmu ini, tidak usah buru-buru. Tapi juga akhirnya bukan terus karena tidak buru-buru pacaran sampai sekian belas tahun, sekian puluh tahun, saya pikir itu anak orang gitu kan. Jangan kamu buat. Saya pernah baca gitu kan, kalian dapat pacaran berapa lama? 4 tahun gitu. Oh, itu pacaran atau kredit motor kata. Ada yang pacaran sampai 7 tahun, 9 tahun gitu kan. Terus ada yang bilang itu pacaran apa kredit rumah. Kredit rumah. Ya masing-masing orang memang punya pergumulan masing-masing ya. Tapi maksud saya begini loh, ini dalam hal-hal yang kita ngomongin bukan kasus khusus ya. Tapi maksudnya gini loh, dalam pacaran santai, tidak usah buru-buru, dilihat. Makanya saya sering sering ngomong ketika pacaran itu buka mata, buka telinga lebar-lebar. Artinya mau dilihat, santai saja, lihat bener nggak nih dia. Jangan-jangan kelihatannya saja di mata kita baik, tapi ternyata nggak baik. Ternyata di sana punya pacar juga, ini kan. Nah, ya santai, teruji waktu lah ya. Jadi akan waktu yang akan bisa membuktikan sometimes, kadang kala ya. Jadi itu sabar dalam berpacaran sambil menikmati dan dilihat. Buka mata, buka telinga lebar-lebar. Artinya apa buka telinga lebar-lebar tuh? Siapa tahu kamu dengar kabar-kabar yang ini nih dari teman-temannya nih. Oh dia, kok kamu bisa kenal sama dia? Kok bisa pacaran sama dia? Emang kenapa? Oh tahu nggak dia itu begini begitu? Oh ya, nah ini kan sudah ada satu kabar, ya kan? Tapi bukan berarti itu langsung kita percaya gitu. Kita selidiki, terus
kita tanya langsung sama orangnya, aku dengar dari si Anu kamu gini-gini, ya jelas menyangkal lah. Bener gak? Betul. Ya selidiki, belajar jadi CIA ya kan. Belajar jadi badan intelijen gitu loh. Bin. Banyak hal yang bisa ini, makanya dilibatkan. Ini Tuhan libatkan dalam mencari pasangan. Tuhan dilibatkan. Dan sering kali saya ngomong, orang tua juga perlu tahu. Sebelum kalian jadian tuh, demi kebaikan kalian, demi keselamatan, kayaknya keselamatan roda gimana, mengerikan ya. Demi kebaikan kalian gitu loh. Kesejahteraan dan kedamaian di dalam hati kalian gitu loh. Ya. Itu lagi yang kedua ya, jadi teruji waktu ya kan. Ada begini loh, orang ya pakai topeng. Saya bilang orang pakai topeng itu gak betah lama-lama, pasti suatu saat akan dilepas. Coba kalian kalau pakai topeng sumuk, sumuk itu apa bahasa Indonesianya? Panas. Gerah gitu, pasti akan suatu saat pengen dilepas. Katakanlah sebentar pun pasti dilepas gitu loh, sebentar. Nah jadi ketika pacaran dilihat sabar nggak dia nih, ataukah sudah main grepe-grepe aja nih, main tangannya main gerilya kesana kemari, terus mulai ngajak hubungan seks, itu sudah lah. Kalau gitu sudah langsung ya, gitu. Oke, lalu selanjutnya yang kedua, kita bisa lihat ini cintanya imitasi atau enggak. Kita lihat di dalam kondisi ekstrim. Ekstrimnya maksudnya begini, bagaimana ketika dia mengalami kesedihan, apa yang dia lakukan. Tapi bukan berarti kita yang bikin ya. Oh kalau gitu coba saya buat sedih jangan. Terus atau dalam kondisi marah bagaimana? Oh kalau gitu saya buat marah aja, saya mau lihat nih gimana dia kalau marah nih. Ya saya pikir jangan. Ya tapi mungkin kalau masih pacaran sekali bolehlah ya. Sekali aja tapi jangan kelamaan, jangan banyak-banyak. Dia lihat kalau marah gimana sih gitu kan, marahnya itu seperti apa. Yang selanjutnya kalau pas senangnya itu dia bagaimana kita. Kadangkala orang akan keluar aslinya itu ketika dalam kondisi yang ekstrim gitu. Tapi ngomong tadi tentang bikin marah, jangan keterlaluan juga. Misalkan saya mau bikin marah pacar saya terus dibuat sampai, jangan juga ya kan. Tapi artinya kalau sudah menikah juga enggak usah dites. Lebih baik saya enggak berani sih, tapi saya hanya mengamati dan mungkin bisa tanya-tanya dari orang-orang di sekitar yang pernah, yang memang dekat dengan dia. Dia kalau marah gimana sih orangnya gitu kan, atau mungkin dari cerita-cerita lah kan bisa ngobrol kesana kemari gitu. Wah ini kalau marah, wah ini misalkan cerita apa gitu, oh ini ada berita misalkan, oh ini orang marah sampai gini, emang kamu kalau marah gimana nih gitu kan. Kalau kamu jadi posisi dia gimana, nah kita kan sedikit banyak memancing kira-kira bagaimana karena dari isu kita ke dia. Oke, betul. Itu jadi banyak hal, makanya sekali lagi libatkan Tuhan di dalam berpacaran juga, cari jodoh ya kan? Gitu. Dan selanjutnya biasanya yang imitasi itu biasanya berlebihan. Nek cinta, katanya cinta itu berlebihan gitu loh, nggak yang wajar. Bagaimana standar ini berlebihan atau tidak? Ya kita ada nilai rasa ya, saya juga susah menjelaskan standarnya bagaimana. Tapi kalau kita lihat kok dia ini banget nih, maksudnya bucin banget nih gitu kan. Nah kok berlebihan sekali gitu. Misalkan ini yang ekstrimnya yang mungkin sering dibuat bercandaannya, WA, sayang lagi apa gitu kan, terus 2 menit kemudian baru dibales, kamu kok lama sekali sih, emang kemana aja gitu ya. Maksudnya kok kita harus suruh laporan terus gitu kan. Ini kan sudah nggak baik gitu. Atau mungkin berlebihan rasa cintanya, pengen kontak terus sampai kita maksudnya melakukan aktivitas tapi
Dia pengen nggak apa-apa, kontak aja terus pokoknya. Kamu melakukan aktivitas apa terserah, yang penting bukan video call mungkin, teleponnya itu on, sehingga saya pengen dengerin kamu terus gitu. Buat saya ini udah too much gitu, berlebihan gitu. Betul. Terus kata-kata gombalnya terlalu berlebihan. Wes pokoknya kamu tuh yang segalanya buat aku itu buat saya langsung tanda tanya gitu. Why gitu kan, berlebihan banget gitu, too much ya kan. Itu enggak sehat juga sebetulnya. Nah ini something wrong di sana. Nah kalau gitu kita bisa lihat ini cintanya bener nggak nih gitu. Mungkin dia benar-benar cinta gitu, tetapi tidak baik, ya, sehingga menurut saya ya hindarilah model cinta yang seperti itu, yang terlalu berlebihan. Cinta banget yes boleh, tapi jangan berlebihan, ada batasannya gitu loh. Baik. Ya, segala sesuatu yang berlebihan itu saya pikir tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan, kita suka manis, sukanya makan manis terus sampai berlebihan, diabetes loh, ya kan? Jadi sama saja kalau jiwanya itu diabetes, istilahnya itu ya begitu, kebanyakan makan mendengarkan gombalan rayuan manis itu ya akhirnya apa, jadi gimana ya, enak gak sih kalau kita minum makan terlalu manis, kayak enak mual iya gitu loh ya. Itulah, jadi harus perhatikan ya, biasanya yang manipulasi, yang berlebihan, berlebihan ini imitasi. Dan selanjutnya cinta yang yang mengimitasi adalah yang memanipulasi, dan akhirnya terjadi toxic relationship. Itu yang imitasi gitu. Dan pokoknya ya, yang imitasi itu membuat hati ini nggak damai gitu, ya. Kayak ini selalu membuat kita bertanya-tanya, apakah dia ini beneran cinta sama aku nggak sih? Kalau begitu ya, kalau kamu nggak mempercayai, ya ngapain dilanjut? Betul tak? Betul. Gitu. Itu sih simpelnya seperti itu. Tapi kan dia begini. Ya kita lihat kasus per kasusnya seperti apa gitu kan. Oke. Gitu ya. Oke. Ya itu dia ya, Pastor, ciri-ciri cinta imitasi yang bisa kita temukan ya di sekitaran kita ya, bagi sahabat yang mendengarkan di malam hari ini. Dan bagi yang mau bertanya silakan di 0816654532. Ini kita sudah punya pertanyaan Pastor dari penanya kita, tapi kita dengarkan lagu dulu sebentar sebelum kita lanjutkan ke atensi sahabat yang sudah masuk di malam hari. Tetap di 107.8 bersama dengan Pastor Simeon, cinta imitasi dalam program Refleksi. Ya, selamat malam sahabat yang diberkati Allah Tuhan. Masih kembali bersama dengan kami dalam program Refleksi di malam hari ini. Seperti biasa di hari Selasa malam dalam program Refleksi, dan penuh cinta bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Tapi pembahasan kita kali ini tentang cinta imitasi. Ya, jadi bagi sahabat yang mendengarkan di malam hari ini bisa bergabung di 0816654532. Dan di sini kita sudah punya penanya. Yang pertama dari No Name. Ya, dari No Name yang sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam Kak Simeon dan Kak Rio. Selamat malam. Selamat malam dari No Name kita nih. Ya. Tumben hari ini No Name. Saya mau tanya, bagaimana supaya kita tidak mudah tergoda oleh nafsu? Nafsu ngebet apalagi kalau kenal orang sama orang luar negeri di sosial media. Bagaimana supaya kita tidak tergiur dengan omongan manisnya? Bagaimana supaya kita nggak mudah tergoda oleh nafsu? Ya, jauh-jauhlah dari nafsu. Ya, jangan deket-deket. Artinya, makanya saya bilang, ya,
Kalau pacaran itu perhatikan, kalau misalkan cowok itu sudah mulai grepe-grepe, tangannya gerayangan gerilya kesana kemari, sudah di stop dulu ya kan, stop. Terus kalau apalagi sudah sampai ngomong apa namanya mau minta hubungan seks, sudahlah, nggak usah lama-lama, dah cukup sekian dan terima kasih. Nah sekarang kalau di sosial media nih Pesta, kalau di sosial media, nah ya nggak apa keluar kenalan sama orang luar negeri di sosmed ya. Itu menurut saya riskan sekali kalau kenalan dengan orang dari sosmed ya, karena kita nggak ngerti itu beneran nggak itu profilnya begitu ya kan. Bagaimana sifat-sifatnya itu sangat riskan sekali. Tapi ada yang benar, ada, memang ada, cuman sebagai itu ibarat kita kayak cari jarum dalam jerami gitu, karena tidak semuanya baik gitu. Jadi apalagi kalau dari sosmed, jangan inilah, betul-betul diseleksi ya. Memang ada kayak aplikasi perjodohan itu ada, memang kan banyak, cuman betul-betul diseleksi baik-baik. Jadi jangan langsung istilahnya langsung wah mumpung ada yang mau sama aku nih gitu, jangan gitu. Ingat diri kita ini adalah berharga. Amin. Saya katakan di mana ketika perayaan roti dibagi, kita ini adalah roti spesial. Jangan turunkan kualitas kita, jaga kualitas kita sebagai roti yang spesial itu. Ya, jangan turunkan standar moral kita. Jadi biasa saja juga ketika pacaran, biasa saja. Saya sering kali ngomong, kalau pacaran suka sama orang biasa aja, ya seneng banget boleh, tapi jangan udah sampai logika jangan sampai nggak jalan gitu loh. Saya dulu ini apa namanya memang suka sekali gitu kan. Memang ketika sebelum married sama istri saya ini, saya memang suka sekali sama dia gitu kan, sehingga saya usahakan betul-betul bagaimana saya bisa mendekati gitu. Tetapi tetap saya rasio saya tetap jalan gitu. Saya coba usahakan sampai mentok, misalkan dia bilang tidak mau sama saya, sudah saya move on gitu. Jadi apa namanya jangan terlalu berlebihan lah ya, begitu. Oke, dan ditanya selanjutnya, apakah kalau berkenalan di sosial media banyak yang bohong? Banyak banget gitu. Tadi ada gimana supaya tidak tergiur dengan omongan manisnya. Tergiur dengan omongan manisnya. Jangan mudah terpercaya, jangan mudah percaya dengan omongan. Siapapun bisa ngomong kok, gampang sekali kok. Cuma memang kelemahannya wanita itu di telinga memang, gitu kan. Maka apa namanya, ini untuk cewek dan cowok ya sama saja. Jangan terlalu inilah dengan kata-kata manis ya. Tunjukkan ya, dari kata-kata ini harus ada wujudnya dari perbuatan. Siap, baik, terima kasih Pastor sudah merespon pertanyaan pertama dari sahabat kita yang bergabung malam hari ini. Dan selanjutnya ada sahabat kita lagi, no name lagi nih. Ya. No name lagi nih katanya ya, Maaci, ama-ama. Oke, ini dari sahabat kita yang lagi bergabung juga di malam hari ini, no name. Shalom Aleichem, selamat malam Kak Rio dan Pastor Simeon. Halo, selamat malam. Apa kabar? Haleluya. Yes, luar biasa. Kiranya selalu dalam berkat, sukacita, dan kasih anugerah Elohim Yahweh. Amin. Terjadi sempurna juga ya. Terjadi juga atas nonem ya yang bergabung malam hari ini. Langsung saja deh ya. Nah, langsung saya nanya nih. 1. Gimana cara menumbuhkan cinta yang asli itu? Jangankan memberikan cinta yang asli, kalau menumbuhkannya saja nggak ngerti, terus gimana dong? Ya, ini pertanyaan yang bagus juga. Bagaimana bisa menumbuhkan cinta? Nah, pertama hati kita harus sembuh dulu dari luka batin, ya, harus sembuh dulu. Jadi sehingga kita bisa memberikan yang asli kita, ya mungkin itu, dan dekat dengan Tuhan tentu saja, sehingga kita tahu cinta yang asli itu seperti apa. Untuk menumbuhkannya terus dekatkan dengan sumber cinta itu, yaitu
Tuhan itu sendiri. Amin. Oke, terima kasih. Ini jawabannya singkat ya untuk yang pertama. Ya, karena banyak penanya nih, nanti takutnya nggak cukup. Banyak penanya nih. Dan yang kedua, waduh, kita ada 5.000 penanya ya. Haleluya. Yang kedua, benarkah kalau kita belum mencintai diri sendiri, kita juga nggak bisa mencintai orang lain? Firman Tuhan kan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih dan cinta yang asli itu bedanya apa sih? Aku pernah dengar bahwa kasih itu adalah perintah, tapi cinta itu keputusan. Terus piye dong? Ya, pertama saya lihat dulu kasih dan cinta. Sebetulnya itu sama. Cuman kan bahasa Indonesia membedakan, ada yang kasih, ada yang cinta. Kasih itu lebih cenderung konotasinya itu kan lebih ke sesuatu yang lebih apa ya? Lebih halus, lebih tinggi. Daripada cinta. Cinta ini kan kayak ya cinta lawan jenis, cinta nafsu dan lain-lain. Cuman kalau kita lihat dari bahasa Inggrisnya sama, love gitu kan. Dan juga bahasa Ibrani kalau nggak salah itu sama, yaitu ohev kalau nggak salah ya. Itu saya nggak ngerti kalau ada bahasa Ibrani yang lain untuk istilah cinta dan kasih ini. Ahava dan ohev. Ohev itu apa namanya? Kalau ohev itu cinta. Ya, kalau ahava kasih. Oh gitu. Ada. Oke, baik. Nggak ada. Saya belum mempelajari untuk perbedaannya itu. Tetapi kalau dari bahasa Indonesia ini saya menangkapnya bahwa itu seperti itu. Kasih itu sebagai lebih sesuatu yang lebih murni, lebih ini ya kan. Tapi sebetulnya sama, barangnya sama sebetulnya gitu. Hanya kualitas yang berbeda dikasih nama yang berbeda. Itu menurut saya seperti itu. Jadi itu bedanya ya. Jadi apakah kasih itu perintah, cinta itu keputusan? Sama sebetulnya. Kalau untuk mengasihi, ya ini mengasihi kan lebih general ya daripada mencintai. Cintailah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Nah kan kayak kita harus punya pecinta banyak nih gitu kan. Iya betul. Kan rasanya gimana itu? Tapi ketika dibilang kasih tuh kayaknya luas betul. Dan itu lebih halus kan rasanya. Ya seperti itu. Jadi kalau kita belum mencintai diri sendiri, berarti kita belum bisa mencintai orang lain nih, Pastor. Ya secara teknis kayaknya begitu ya. Saya belum begitu bisa merenungkan lebih dalam lagi apakah demikian gitu. Tapi sekilas saya lihat ya juga bisa juga gitu, bisa juga. Sehingga orang kalau belum bisa mengasihi diri sendiri, bisa saja mengasihi orang lain. Tetapi gimana dia kayak jadi mengorbankan diri sendiri demi orang lain gitu, mengutamakan orang lain banget tapi tanpa memperhatikan diri sendiri. Misal contoh nih, saya sedang sakit nih misalkan, tapi ada orang lain minta bantuan, saya usahakan bagaimana caranya supaya saya bisa membantu. Gitu. Padahal dirinya sakit. Atau mungkin dalam hal keuangan yang paling gampang, ada orang butuh duit, pinjam kita nggak ada duit, kita ada-adakan, itu nggak boleh, itu ngawur itu. Ibaratnya gini, kalau kita mau nolongin orang lain dalam situasi secara fisik ya, ada orang jatuh, kita mau nolongin, kitanya harus kuat berdiri dulu. Kita nggak berdiri belum beres mau nolongin orang lain, bagaimana caranya? Gitu. Sama seperti ketika di pesawat kan ada turbulence, ada oksigen nggak stabil di tekanan di dalam ruangan, maka yang pakai masker duluan adalah kita dulu, bukan anak-anak dulu. Kita mau nolongin anak-anak yes, tapi kita dulu pakai gitu. Seperti itu. Jadi memang harus kita dulu yang bisa mengasihi diri sendiri, baru idealnya begitu. Tapi ada nggak yang nggak mengasihi diri sendiri, dia pokoknya ini karena dia pengen diterima, pengen diakui, bisa saja. Dia nggak peduli banget sama diri sendiri, udahlah saya iniin orang lain gitu. Padahal diri sendiri belum kuat gitu. Jadi memang seharusnya idealnya kita dulu yang sudah bisa menerima diri kita, mengasihi, so kita bisa mengasihi orang lain. Begitu. Baik, terima kasih Pastor untuk pertanyaan yang kedua dari Nonemi. Yang ketiga,
Gimana jika ada seseorang yang menyatakan cintanya ke aku? Atau ketika aku yang kagum atau naksir seseorang, respon alam bawah sadarku tuh kayaknya sama gitu. Langsung merasa insecure sama diri sendiri. Terus ujung-ujungnya takut, minder dan bingung. Apa ini berarti masih trauma atau bagaimana sih? Ya, itu masih ada, bisa saja masih ada trauma. Itu perlu dibereskan juga. Nah, kalau ada yang menyatakan cintanya ke kamu, lah kamu suka nggak? Orang tua setuju nggak? Gitu kan, doa dulu, ya kan? Makanya kalau ada yang nembak, kalau nonem ini cewek, ya tanyain dulu sama orang tua, gitu. Ma, ini ada yang suka sama aku, ada yang nembak aku nih, gitu. Akunya sih sebenarnya suka-suka sih, cuman mama gimana, setuju nggak gitu. Nah kalau yang cowok nih, aku seneng sama itu sebetulnya gitu kan, tanya dulu sama orang tua, setuju nggak orang tua gitu. Dan jangan lupa bawa dalam doa gitu. Kita semuanya baik cewek maupun cowok bawa dalam doa. Kira-kira ya nggak, dulu saya waktu mau pacaran sama istri saya yang sekarang ini berdoa dulu. Saya ajak gitu kan, gimana kita aku suka sama kamu nih gitu, nembak ceritanya. Kamu mau nggak gitu kan, jalan bareng istilahnya, pacaran gitu. Dia nggak langsung jawab, berdoa dulu deh. Ya udah, saya juga ya bersyukurlah. Artinya apa, dia memang melibatkan Tuhan gitu. Nggak langsung serta merta, oh iya mau yang bener aja nih. Saya langsung mikir jadi kalau gitu. Tapi nonem ini ketika ada orang menyatakan cinta ke dia, langsung alam bawah sadarnya insecure katanya nih. Insecure-nya kenapa? Nah, itu dia. Mungkin masih ada trauma, jangan-jangan cowok yang ini kayak cowok yang sama sudah nih gitu. Ya itu perlu dibereskan gitu. Pikiran bawah sadarnya seperti itu. Oke. Nah, thanks Kakak Rio dan Pastor Simeon. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya, iman. Ngomong-ngomong, saya pernah ada dengar cerita teman saya seperti ini, bahwa kalau ada temennya yang sudah kenal nih, sahabat baik, temen menembak dia, itu dia sebenarnya suka tapi nggak berani menunjukkan bahwa dia itu suka gitu. Atau mungkin kalau ada temennya yang sudah baik sama dia mau nembak dia tuh kayak insecure-nya apa? Iya, nanti kalau langgeng sampai ke pernikahan, kalau enggak nanti aku malah kehilangan teman satu. Gitu. Ini juga yang perlu dibereskan. Gitu. Ada insecure-nya. Ya. Karena insecure itu bukan kasih, karena kasih itu dari Tuhan, itu membangkitkan kekuatan. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pastor. Dan itu tadi ya sahabat kita nonem yang sudah bertanya 3 pertanyaan dan sudah dijawab oleh Pastor Mia atau direspon di malam hari ini. Kita lanjutkan, ada sahabat kita yang jauh, ada Dr. Ayu sudah bergabung lagi. Shalom Pastor Simeon, apa kabar? Haleluya, Dr. Ayu, kabar gembira. Haleluya, penuh cinta. Haleluya. Dan Kak Rio serta pendengar setia. Yes. Haleluya, kabarnya luar biasa. Apa kabar Dr. Ayu? Pasti sehat. Dan pertanyaan saya hari ini, yang pertama, dalam cinta nih Pastor, ada seorang yang saya kenal baik. Dia dulu menikah serta pindah keyakinan seberang karena keterpaksaan akibat wanitanya hamil dan katanya demi papinya bahagia. Tapi setelah babynya lahir, istrinya kasar dan dia bercerai. Saat ini dia sedang pergi ke sebuah daerah dan katanya mau bangun usaha kafe. Tapi bau-baunya dia masuk dalam situasi cinta yang sama seperti dulu. Walaupun saya sudah mengingatkan, tetapi dia masuk lagi dalam jebakan cinta ani-ani. Cinta ani-ani. Nah, baru denger nih saya cinta ani-ani. Cinta ani-ani. Dia suka dengar radio ini. Saya harap dia mendengarkan. Pertanyaan saya pertama, apakah hal cinta seperti ini bersifat mengikat ya Pastor, seperti perangkap karena kebutuhan hidup dan hal ekonomi? Ya. Untuk yang seperti ini, kalau dari sisi psikologi saya lihat itu ada yang menamakan servo mekanisme. Itu somehow itu akan berulang. Jadi seperti kejadian atau dalam kasus yang sama berulang kembali gitu. Sama kayak orang bully
dibully, dia akan pindah ke sekolah manapun dia akan dibully lagi. Gitu. Nah itu pada secara psikologi ada something wrong di dalam pikiran bawah sadarnya, maka ini harus dibereskan. Saya nggak ngerti, mungkin ada trauma tertentu di dalam dirinya, gitu. Nah lalu apakah cinta mengikat? Sometimes ya mengikat, karena itu tadi. Entah bagaimana ketemuannya nggak orang yang begitu sama lagi gitu kan, padahal mereka nggak saling kenal gitu. Contohnya juga orang yang dikasari oleh papanya, dia nggak pengen punya suami seperti papanya, tapi ternyata dia dapetnya suami seperti papanya gitu loh. Itu servomekanisme. Jadi Kak, berulang kembali kejadian yang ini berulang kembali. Nah ini ada satu dari pikiran bawah sadar yang harus dibereskan, ada trauma tertentu di situ, sehingga membuat seseorang ini mengeluarkan vibrasi yang menarik hal-hal itu gitu. Entah somehow secara ilmiahnya ini saya kurang ini, tapi dari vibrasinya itu kenyataannya begitu gitu. Servomekanisme. Jatuh ke dalam lubang yang sama gitu kan. Nah bisa saja karena mungkin awalnya dari kebutuhan hidup atau ekonomi, tetapi intinya akarnya adalah dari pikiran bawah sadar ini, mungkin ada trauma tertentu di sana. Nah kalau ini dibereskan, itu sudah akan lepas, istilahnya lepas dari servomekanisme itu gitu. Jadi perlu dibereskan dan dipatahkan, atau mungkin itu misalkan kutubnya perlu dipatahkan gitu. Betul. Begitu. Nah sekarang yang kedua, cara agar dia benar-benar bisa sadar dan lepas dengan kesampingkan hal ekonomi yang membuat dia terus terperangkap nih. Nah, supaya bisa sadar dan lepas, betul-betul dia harus merenung dulu, diam, untuk bisa mematahkan servomekanisme ini gitu. Artinya apa? Dia harus dibereskan traumanya. Lah bagaimana saya enggak kenal psikolog? Bisa cari psikolog atau terapis yang lain, banyak di sana kan. Itu bisa, tapi belum ke psikiater ya. Kalau psikiater sudah, kalau dalam image saya untuk ke psikiater itu adalah yang sudah parah orang gitu, sehingga perlu dikasih intervensi obat gitu. Tapi kan ini enggak sampai ke sana. Jadi cari psikolog atau terapis yang lain gitu, terapis jiwa yang lain di sana, atau terapis pikiran, sehingga bisa mematahkan itu. Tanpa mereka bisa datang kepada Tuhan, doa sungguh-sungguh, tenang gitu, sambil berbicara kepada diri sini. Jadi melakukan refleksi diri, perjalanan ke dalam diri, apa yang menyebabkan itu, gitu. Dan nanti biasanya akan muncul jawaban. Nah ini sebenarnya saya sedang mengembangkan terapi ini. Mudah-mudahan dalam tahun ini kalau sudah beres, sudah teruji dengan baik, saya akan segera launching gitu, untuk ngajarkan ke banyak orang gitu. Karena ini masih dalam proses, saya nggak berani ngajarkan juga karena nanti ternyata berdampak buruk kan, saya nggak enak gitu. Jadi doakan kalau ini berhasil, saya akan sebarluaskan ini. Bagikan. Baik, terima kasih. Ada lagi sehingga orangnya bisa menerapi diri sendiri. Siap. Ada lagi? Udah. Itu dua pertanyaan pertama. Dan selanjutnya, apakah kasih agape, eros, dan philia bisa imitasi juga, sama halnya dengan cinta? Mungkin bisa ya. Kalau kasih agape itu kan kasih kepada Tuhan atau dari Tuhan? Kepada dan dari Tuhan. Kepada dan dari Tuhan. Itu agape kan? Iya benar. Ya. Nah itu bisa, kalau dari kita kepada Tuhan itu bisa diimitasi. Tapi kalau dari Tuhan nggak bisa. Bagaimana kita mengimitasinya? Bisa, kita rajin ke gereja pelayanan luar biasa, tapi dalam hati aku ingin supaya diberkati Tuhan. Aku ingin supaya masuk surga Tuhan. Ini buat saya kayak nggak tulus gitu, karena ada maunya gitu, bukan karena benar-benar cinta Tuhan, kan aku mengasihi Engkau Tuhan, itu lainnya kan. Gitu. Tapi kalau cinta eros jelas, ya kan, hanya nafsu saja gitu. Dan itu menurut saya sudah bukan cinta, itu justru imitasi memang. Kalau philia kepada sesama, ya itu
bisa saja diimitasi, bisa. Oke. Baik, terima kasih Pastor. Dan pertanyaan terakhir dari Dr. Ayu, menjauhi cinta imitasi agar tidak masuk di dalamnya. Apa yang harus dipegang nih Pastor? Karena jatuh cinta berjuta rasanya. Betul sekali. Bagaimana? Logika tetap dijalankan. Jangan sampai seperti lagunya Agnes Mo, cinta ini kadang-kadang tak ada logika gitu. Maka dalam mencinta harus tetap jalan logikanya gitu. Maka untuk bisa ini, kalau jatuh cinta jangan keterlaluan. Apalagi masih pacaran, biasa saja, nggak usah terlalu ini banget, nggak usah berlebihan lah. Ada lagunya Rungkat judulnya. Apa itu? Gimana? Rungkat terlalu goblok mencintaimu. Rungkat ente-entean. Rungkat apa sih? Itu rungkat itu kayak rugi gitu. Rugi banget gitu. Ada lagunya Mas. Iya. Lagi viral. Gitu ya. Baru denger saya. Itu sih terlalu goblok karena terlalu goblok mencintai kayak rungkat ya. Itu dia Pastor. Betul luar biasa. Dan ini terakhir dari Dr. Ayu, Toda Pastor Simeon Elohim Yevarek Otka. Toda. Amin. Dan selanjutnya nih Pastor, ada penanya terakhir kita di malam hari ini karena waktu kita juga. Tetapi saya sebelum ke penanya ini ada respon tadi dulu dari nonem kita yang pertama. Kalau tadi kan bilang bahwa wanita itu kelemahannya di pendengaran. Nah, dia tanya lagi, terus kalau kelemahan cowok di mana? Di mata. Di mata. Oke ya. Ya, mata dan telinga. Ingat ya. Terima kasih. Dan selanjutnya ke penanya kita yang terakhir ada Kak Lia di Bandung. Selamat malam Kak Lia. Shalom Simeon dan Rio, apa kabarnya? Shalom, kabar gembira. Yes, kabar gembira luar biasa, penuh cinta nih Kak. Cinta imitasi dalam lingkup antar sesama manusia banyak ya. Cinta palsu kalau istilah saya. Betul. Nah, bagaimana dalam lingkup dengan kerohanian? Apakah banyak juga atau bisa terlihat adanya cinta imitasi manusia terhadap Bapa Yahweh Besimi Yeshua Hamashiach? Toda. Barusan tadi saya singgung sedikit. Ada Kak Lia. Jadi rajin ke gereja, pelayanan, aktif banget gitu kan. Tapi ternyata dia tidak mencintai Tuhan. Dia hanya untuk supaya satu bisa saja pamer, bisa saja untuk supaya diberkati, bisa saja supaya dapat jodoh. Nah, nanti kan calon-calon mertua itu kan bisa lihat, anak ini luar biasa rohani sekali nih. Wah, kalau saja anak saya bisa sama dia ya. Terus akhirnya mulai deket-deketin anaknya kan gitu, bisa saja. Ya macam-macam lah. Supaya pengen masuk surga itu menurut saya nggak tulus loh. Karena apa? Dia nggak cinta Tuhan. Dia ada maunya gitu. Maunya apa? Pengen masuk surga gitu. Ya kan? Ada maunya. Nah, maka seringkali juga saya bilang kepada jemaat di sini, mari kita cek diri kita masing-masing, apakah kita selama mengikut Tuhan ini betul-betul mencintai Tuhannya, pribadi Tuhannya, ataukah mencintai berkatnya, ngejar berkat, ngejar mujizatnya. Nah, ini buat saya belum the ultimate love gitu, bukan cinta yang benar-benar cinta gitu. Karena kalau benar-benar cinta itu kita mencintai pribadi Tuhannya gitu, Tuhan yang kita sembah, Bapa Yahweh dalam nama Yeshua Hamashiach ini. Sehingga kita mencintai pribadinya, maka kita otomatis melayani, aktif di gereja gitu. Dan kita nggak pusing ketika berdoa, kok doaku nggak jawab-jawab ya. Kita nggak akan mulai meragukan, Tuhan, aku udah gini-gini loh, kenapa ini terjadi padaku? Kenapa kok doa aku gak dijawab? Nah, seringkali orang yang mudah goyah karena apa? Dia tidak betul-betul mencintai Tuhannya. Ada yang sedikit-sedikit bingung, sedikit-sedikit mutung, sedikit-sedikit itu belum betul-betul mau ibadah. Gitu. Kecentok sedikit sama temennya, udah nggak gereja-gerejanan lah. Dan namanya itu dijadikan alasan dia nggak ibadah. Betul. Iya. Jadi ada ya Pastor,
cinta imitasi juga. Oke, yang kita temukan. Jadi bagi sahabat yang saat ini, mari kita refleksikan diri kita. Apakah kita datang ibadah itu hanya untuk biar populer, mencari berkat, mengejar kerajaannya saja? Nah, berarti situlah itu adalah cinta imitasi kita kepada Elohim. Iya. Oke, baik. Itulah pertanyaan dari Kak Lea di malam hari ini yang menutup, dan waktu kita sudah habis. Oke. Closing statement. Atau ada yang mau ditambahkan, silakan Pastor. Saya mau tambahkan sedikit bahwa gini, bagaimana kan cinta yang imitasi kita udah tahu. Nah, cinta yang asli itu seperti apa? Kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Ini ayat terkenal sekali. Kasih itu panjang sabar, ia murah hati. Kasih tidak mencemburi, kasih tidak megahkan diri, ia tidak menyombongkan diri, ia tidak berbuat yang tidak pantas, ia tidak mencari sesuatu bagi dirinya sendiri, ia tidak terhasut, ia tidak menghitung-hitung yang jahat, ia tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi turut bersukacita dalam kebenaran. Ia menanggung segala sesuatu, ia mempercayai segala sesuatu, ia mengharapkan segala sesuatu, ia tabah menahan segala sesuatu. Kasih tidak pernah gagal. Tapi baik nubuat-nubuat ia akan dihapuskan, baik bahasa-bahasa lidah dia akan berhenti, baik pengetahuan dia akan dilenyapkan. Jadi inilah kasih atau cinta yang asli. Sehingga anak-anak muda, kita cek saja apakah pasanganmu atau kamu sendiri mempunyai cinta yang seperti ini. Ini di sini dikatakan apa? Yang salah satu yang saya mau tekankan yang ini, yaitu ia tidak berbuat yang tidak pantas. Kalau kalian pacaran, grepe-grepe, berhubungan seks, oral seks, apalah, petting, apalah dan sebagainya, sudah mengarah ke seksual, itu sudah tidak pantas. Apakah itu cinta yang murni atau cinta yang asli? No. So, hati-hati. Kalau saya katakan sering, kalau saya ngomong wanti-wanti betul, anak-anak muda bosan lah sana, silahkan. Saya selalu ngomong supaya tidak ada anak-anak muda yang terjerumus gitu. Kalau kalian lihat pacar kalian sudah mengarah ke hubungan seks atau berbau-bau seksual, orang bilang mungkin ya enggak boleh pegang-pegang. Oke, enggak usah dipegang, tapi saya mau lihat. Oh, lihat pun tidak boleh. Kok mau pegang-pegang? Ya kan, lihat saja enggak boleh, gitu kan? Jadi sudah, kalau sudah mulai mengarah ke seksual, sudahlah. Nah, putuskan aja lah buat saya. Saya lihat apa? Itu enggak murni, itu imitasi. Oh, mungkin akan berdalih begini, wah saya akan bercanda. Ini bukan hal yang bisa untuk bercanda gitu. Jangan turunkan standar atau kualitas moral kita. Ingat, kita adalah roti spesial. Jangan turunkan kualitas kita. Ingatlah orang tua kalian membesarkan dengan baik, supaya jangan ini malah kalian membiarkan orang lain merusak yang benar aja. Oke, itu aja. Nanti lama lagi nih. Haleluya. Ini sangat luar biasa, sahabatku yang diberkati oleh Tuhan. Ingat, kita adalah roti spesial ya. Kita ini berharga dan mulia bangsa-bangsa sebagai ganti kita. Iya. Itu kan janji Tuhan juga, firman-Nya dalam kitab Yesaya. Jadi marilah kita refleksikan apa yang sudah dibahas bersama dengan Pastor Simeon di malam hari ini. Bagi orang tua di rumah yang mendengarkan juga nih, bisa menjadi acuan bagaimana mengajarkan kepada anak-anak, apalagi yang baru mengenal cinta, baru masuk usia akil balik atau puber, di mana agar bisa mencintai itu dengan yang benar-benar cinta yang berdasarkan kasih daripada Elohim, seperti dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 ya, sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, di mana itu benar-benar cinta yang asli, bukan imitasi. Baik, kita akan tutup dalam doa. Silakan Pastor. Oke, kami mengucap syukur Bapak Yahweh buat malam hari ini. Biarlah pembicaraan kami malam hari ini boleh membawa berkat bagi banyak orang, khususnya semua yang mendengarkan, sehingga anak-anakmu menjadi anak-anak muda yang betul-betul terpelihara di dalam kehidupan mereka. Jauhkan dari segala kuasa kegelapan orang jahat yang akan mengganggu, membuat mereka jauh dari Engkau. Tapi biarlah Tuhan memproteksi dengan kuasa-Mu Bapak Yahweh. Terima kasih ya Bapak. Ajari kami untuk kami boleh mempunyai cinta yang asli, cinta yang betul-betul tulus dari Engkau Bapak. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Ya baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah obrolan kita di malam hari ini. Terima kasih Pastor Simeon. Sama-sama Rio. Bapak Yahweh memberkati dalam pelayanan, keluarga dan juga pekerjaan dan setiap hal yang dilakukan di dalam segala kelimpahan. Dan sahabatku, demikianlah sudah kebersamaan kita. Terima kasih untuk para penanya yang sudah bertanya di malam hari ini. Kita bertemu lagi di pekan depan dalam program yang sama, di jam yang sama, dan pastinya pembahasan lainnya yang membawa berkat bagi jiwa. Kami pamit undur. Bapak Yahweh memberkati.